Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan gelar perkara hari ini menghadirkan 7 saksi dari Polri, 5 saksi dari terlapor, dan 6 dari pihak pelapor. Hasil sementara atau kesimpulan sementara gelar perkara akan disampaikan malam ini sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan berikut kita simak komentar Boy Rafli Amar selengkapnya. Sampaikan kepada Flor hasil pengambilan bahan keterangan dari para ahli dan pelapor yang disampaikan oleh tim penyidik kepada Flor. Jadi tadi sudah dibacakan semua penjelasan dari pelapor, saksi pelapor maksudnya, kemudian dari penjelasan dari para ahli. Para ahli adalah para ahli dari pelapor, para ahli dari terlapor, dan dari Polri. Beberapa hal yang kita catat dari Polri tadi. Ahli dari Polri itu tercatat ada 7 yang hadir ya. Kemudian dari ahli yang mewakili pihak terlapor itu ada 5 hadir. Dan kemudian dari pihak pelapor, ahli pelapor ini ada 6. Memang ada 1 tidak hadir tapi digantikan oleh mereka yang ditunjuk bagi yang diundang. Saat ini masih diberikan kesempatan oleh pimpinan gelar untuk menjelaskan. Dari pihak tadi sudah selesai dari pihak pelapor bersama para ahli. Jadi pimpinan gelar telah memberikan selama 1 jam kepada para ahli, termasuk di dalamnya dari pelapor, untuk menyampaikan terhadap hal-hal yang belum disebutkan dalam berita acara terdahulu. Jadi tadi sudah dilaksanakan. Saat ini sedang berlangsung 1 jam diberikan kepada pihak pelapor. Maaf, saya ulangi, terlapor. Jadi dari pihak terlapor yang juga diwakili oleh penasehat hukum, berikut para ahli yang direkomendasikan, saat ini sedang diberikan kesempatan untuk menjelaskan selama 1 jam. Kalau kita hitung waktu, apabila digunakan sepenuhnya 1 jam itu, maka 1 jam itu kurang lebih nanti pukul 17.55. Jadi kemungkinan sholat maghrib nanti akan kita istirahat, isoma, kemudian akan dilanjutkan lagi. 1 jam terakhir, yaitu dari pihak ahli penyidik. Jadi penyidik ada beberapa ahli yang dipilih oleh penyidik yang nantinya juga akan diberikan kesempatan selama 1 jam. Ada 7 ahli yang hadir. Jadi 1 jam berikutnya kemungkinan besar itu tidak bisa dilaksanakan sebelum maghrib, dan setelah maghrib tentunya akan dilaksanakan istirahat, makan malam kepada para hadirin, dan kemudian akan dilanjutkan 1 jam terakhir. Jadi mudah-mudahan ini apabila waktunya dimanfaatkan keseluruhan. Jadi estimasi kita selesai pukul 20. Tentu nanti setelah 1 jam dari pihak ahli yang ditunjuk penyidik untuk menambahkan hal-hal yang ingin disampaikan kembali, maka tentu sangat dimungkinkan dari pihak pimpinan gelar untuk menyampaikan semacam kesimpulan sementara dari hasil hari ini. Jadi bukan kesimpulan keseluruhan. Karena kesimpulan keseluruhan itu tim Bareskrim, Kabar Eskrim dengan seluruh timnya akan. Baik pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami di studio Tengku Nasrullah, pengamat hukum, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Nasrullah. Selamat malam ya. Jadi kalau kita lihat gelar perkara hari ini tadi juga disampaikan bahwa dari saksi-saksi yang hadir pada hari ini sudah ada sekitar 33, itu terdiri dari 7 untuk Polri, kemudian ada sekian untuk pelapor dan terlapor. Nah tapi dari segi komposisinya, misalnya harusnya ada 13 laporan ataupun 13 pelapor, tapi yang dipanggil hari ini adalah 4 saja. Apakah itu sudah cukup mewakili? Karena begini, saya katakan tadi, materi laporannya terlebih dahulu. Materi laporannya apa? Ini kan hanya gelar, ya. Materi laporannya, jika materi laporannya dari 13 orang itu
Sama, misalnya begini, saya sekarang mencuri uang Bang Arman, Anda melihat, Anda lapor. Beberapa orang melihat, semua melapor bahwa saya mencuri uang Bang Arman. Terus dalam kapasitas sebagai saksi, seharusnya Anda yang melihat ini untuk didengar keterangannya di pengadilan penting semuanya. Tapi untuk tahap menentukan apakah dalam sebuah gelar bisa dibuktikan ada saya mencuri uang Bang Arman, satu orang dari kalian yang melaporkan ini sudah cukup, ditambah beberapa bukti lain. Hanya ini kan ini tidak, ini harus diingat, ini belum peradilan, belum sidang pengadilan, hanya untuk menentukan apakah kasus ini yang adanya laporan dugaan terjadinya tindak pidana penistaan agama, ada nggak unsur pidananya, itu terlebih dahulu. Jadi dengan kemudian komposisi ini baru sudah bisa diurai. cukup. Saya rasa cukup ya, karena kan namanya gelar ini hanya sebuah sistem yang diperlukan jika kasus-kasus tersebut ada nuansa perbedaan pendapat. Misalnya begini, saya melaporkan Vali bahwa punya hutang piutang ke saya bilang penipuan nggak bayar-bayar, saya melaporkan. Begitu saya laporkan, ini saya anggap pidana penipuan. Tapi Anda mengatakan, loh ini bukan pidana, ini hutang piutang. Kemudian ada debat yang seperti itu, nanti didengar ahli, ada ahli yang Anda hadirkan bilang perdata, ahli yang saya hadirkan bilang pidana. Oleh karena itu, biasanya digelar internal kepolisian. Internal itu yang melibatkan penyidik, kemudian ada Irwasum, terus kemudian dari divisi hukum, Propam, kemudian Biro Wasidik, ditambah saya sebagai pelapor dan Anda sebagai terlapor dengan kuasa hukumnya, didengar, dipaparkan, nanti diskusi. Nah, para pihak yang hadir tadi biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penyidik. Selain mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti diminta juga sarannya apa. Oh, kamu pasal pencurian ada unsur ini. Ini cari dong keterangan untuk memenuhi unsur ini. Cari dong bukti ini. Kenapa Anda tidak kejar ini? Itu dia berikan masukan-masukan kepada penyidik. Nah, case ini saya katakan ini sebenarnya case sederhana pembuktiannya. Tapi karena isunya sedemikian rupa, akhirnya menyebabkan sulit bagi pihak kepolisian. Saya begini, kalau teman-teman dari kepolisian atau apa untuk memberikan pendapatnya agak susah ya. Saya sebagai pengamat gampang ngomongnya bahwa case ini tidak sulit, case ini sangat sederhana. Case ini sudah terjadi berkali-kali. Gelar cukup internal. Pihak penyidik biasanya minta pendapat dari, kalau penistaan terhadap agama Islam, minta pendapat dari kelembagaan yang dianggap bisa merepresentasi umat Islam, yaitu Majelis Ulama. Majelis Ulama Indonesia mengasih pendapat. Nah, sekali ini terjadi degradasi bahwa pendapat Majelis Ulama itu tidak cukup lagi. Ya. Nah, kemudian didengarlah pendapat-pendapat lain. Namun begini, saya menganggap bahwa Pak Kapolri itu punya etikat baik. Ya sudahlah, daripada ribut-ribut. Kan begini, bagaimanapun ada suatu fakta yang harus saya buka. Pak Basuki Cahayapurnama ini kan calon gubernur DKI yang akan bertarung ke depan. Nah, kemudian dia didukung oleh 4 partai besar yang merupakan partai-partai yang sedang memimpin negara ini. Nah, itu tidak mudah, bagaimanapun perlawanan dari internal partai ada. Tapi di sisi lain ada sekelompok umat Islam. Saya katakan kelompok, ada juga karena ada juga umat Islam yang berpikiran lain. Ini yang kemarin tanggal 4 November lebih, ada yang mengatakan 2 jutaan lebih apa, berdemonstrasi meminta agar proses hukum berjalan. Nah, oleh karena itu ada kondisi yang dilematis, Pak Kapolri mengatakan ya sudahlah kita gelar saja terbuka. Baik, ya, kita nanti akan bincangkan lagi setelah jeda berikut ini tentang setelah ini prosesnya apa, gitu ya. Setelah diputuskan, karena kan hari ini rencananya memang kan penyidik akan menyimpulkan dari semua gelar perkara. Tapi kemudian itu hanya adalah kesimpulan sementara dan besok akan diumumkan secara resmi. Sejauh mana kesimpulan sementara ini akan berdampak pada kesimpulan akhir pada esok hari. Kita akan bincangkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami.